Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Sejarah Berbicara. Channel yang akan membahas tentang sejarah tokoh, peristiwa, dan juga tempat yang memiliki nilai sejarah dengan pembawaan yang menarik dan mudah untuk dipahami bagi kaum milenial. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang sejarah Perang Candu. Perang Candu sendiri disebut juga sebagai Perang Anglo-Tiongkok, merupakan perang antara Cina yang saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Qing dengan pemerintah Inggris dalam upaya Tiongkok untuk memerangi opium atau candu yang membuat rakyat sangat kecanduan sehingga menimbulkan dampak yang negatif. Perang Candu dalam perjalanannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Perang Candu I yang terjadi pada kurun waktu 1839 sampai 1842 dan Perang Candu II yang terjadi pada tahun 1856 sampai 1860. Tiongkok atau nama terdahulu untuk Cina terkenal sebagai negara yang aktif dalam mengekspor barang-barang hasil usaha dalam negerinya ke Eropa. Barang-barang yang diekspor terkenal sebagai barang yang sangat mahal seperti sutra, teh, dan porselen. Sedangkan pedagang Eropa di Tiongkok sangat sulit dikarenakan pelabuhan yang diizinkan pemerintah Tiongkok untuk berdagang hanya satu jalur, melalui pelabuhan Kanton bagi bangsa Eropa. Dalam usaha untuk dapat mengimbangi komoditas dari Tiongkok yang sangat diminati di Eropa, para pedagang Eropa berinisiatif untuk mendatangkan opium secara besar-besaran dari India yang saat itu menjadi koloni Inggris melalui bantuan East India Company atau EIC. Masyarakat Tiongkok sangat menyukai opium yang dijual ilegal oleh pedagang Eropa. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat menjadi kecanduan dan membawa pengaruh negatif. Puncaknya terjadi pada tahun 1838. Inggris berhasil menjual sekitar 14.000 ton opium per tahun ke Cina. Candu atau opium sendiri sudah dikenal oleh bangsa Tiongkok sejak abad ke-15. Namun, dinasti Qing melarang pengisapan candu pada tahun 1729 karena efeknya yang merusak. Pada bulan Maret tahun 1839, Kaisar Daoguang mengangkat pejabat bernama Lin Jesu untuk mengatasi penyelundupan candu di Kanton dengan kekuasaan penuh. Kemudian Lin mengirimkan surat untuk Ratu Victoria, tetapi tidak kunjung mendapat tanggapan dari Ratu. Lin lalu segera mendatangi gudang penyimpanan candu Inggris. Lin meminta pihak Inggris agar menyerahkan candu di tempat tersebut. Namun, pihak Inggris yang saat itu dikepalai oleh Charles Eliot menolak untuk menyerahkan. Akibatnya mereka dikepung selama 40 hari, membuat para pekerja di dalamnya yang berjumlah 300 orang kelaparan dan dipaksa menyerah. Inggris merespon tindakan itu dengan mengirimkan angkatan lautnya untuk menyerang Tiongkok. Tiongkok yang pada saat itu armada perangnya yang ketinggalan zaman dapat dikalahkan dengan mudah pada tahun 1842. Tiongkok harus menandatangani perjanjian Nanking yang memberikan izin kepada Inggris untuk berjualan opium dan membuka 5 pelabuhan yang sebelumnya ditutup Tiongkok untuk bangsa asing dan menyerahkan Hong Kong ke pihak Inggris. Itulah sebab dan akibat dari Perang Candu I. Kemudian Perang Candu II dikenal sebagai Arrow War yang terjadi pada tahun 1856 sampai 1860 antara Inggris yang dibantu oleh Prancis melawan Tiongkok. Perang dipicu karena tindakan pejabat dinasti Qing menyita kapal Arrow yang merupakan kapal milik Cina yang diregistrasi di Hong Kong dan dikapteni oleh orang Inggris. Seluruh awak kapal warga Tiongkok. Prancis ikut membantu dikarenakan seorang misionarisnya yang bernama
Agus Capitoline dihukum mati oleh Tiongkok. Walaupun kapal tersebut merupakan kapal Tiongkok, apabila telah diregistrasi kapalnya di Hong Kong, maka akan berlayar di bawah bendera Inggris. Hal ini dilakukan untuk dapat menghindari pemeriksaan dan hukuman dari Tiongkok karena membawa barang yang akan diselundupkan. Kapten kapal kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada konsulat Inggris atas tindakan Tiongkok. Konsul Inggris untuk Tiongkok yang saat itu dijabat oleh Harry Smith Parkes kemudian menganggap Tiongkok telah menghina bendera Inggris dan tidak mematuhi perjanjian ekstrateritorial dengan Inggris. Inggris menuntut permintaan maaf secara resmi dan tertulis dari Tiongkok dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Ye Ming-chen yang merupakan gubernur Guangdong. Gubernur Ye Ming-chen merespon kesombongan pihak Inggris dengan menyatakan bahwa hukum ekstrateritorial hanya berlaku bagi kapal Inggris, sedangkan Arrow adalah kapal Tiongkok. Ia juga mempertanyakan kewenangan pihak Inggris untuk ikut campur urusan penangkapan warga negara Tiongkok oleh pejabat berwenang. Apalagi saat itu kapal juga berada di perairan Cina. Tiongkok menyimpulkan insiden tersebut bukanlah merupakan pelanggaran perjanjian apapun. Melihat itu, Inggris dan Prancis geram dan mengirimkan armada tempurnya pada tahun 1857 untuk menghancurkan Kanton dan kembali berhasil mengalahkan armada tempur Tiongkok yang sangat jauh tertinggal zaman. Perang Candu berakhir ketika Tiongkok secara resmi menandatangani perjanjian Tianjin yang diratifikasi menjadi Konvensi Beijing pada tahun 1960 yang membuat Tiongkok pada awalnya menutup dirinya dari dunia luar menjadi terbuka secara keseluruhan dari masuknya dunia luar. Demikian pembahasan kali ini mengenai sejarah terjadinya Perang Candu yang melibatkan Inggris dan Tiongkok. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.